Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya dengan jujur. Buah apa yang paling sering ada di rumah Anda? Pisang, mangga, jeruk, atau mungkin anggur? Hampir semua pasien saya menjawab, buah itu kan sehat, Dok. Aman dimakan setiap hari. Tapi tahukah Anda, dari pengalaman saya menangani pasien lansia, justru beberapa kasus stroke diawali dari kebiasaan makan buah yang terlihat sehat ini. Saya masih ingat seorang pasien yang berkata dengan wajah heran, "Dok, saya tidak merokok, jarang makan gorengan, tiap hari makan buah. Kok bisa kena stroke ringan?" Pertanyaan ini sangat sering saya dengar. Masalahnya bukan karena buah itu jahat, tetapi karena cara memilih, jumlah dan kondisi tubuh yang sudah berubah seiring usia. Di usia lanjut, pembuluh darah tidak lagi sefleksibel dulu. Gula darah lebih mudah naik, tekanan darah lebih sensitif, dan tubuh tidak secepat dulu menetralkan kelebihan zat tertentu. Buah yang tinggi gula alami, jika dikonsumsi berlebihan, bisa memberi beban ekstra pada pembuluh darah dan otak. Sayangnya, hal ini jarang dibahas secara terbuka, karena buah selalu dicap sebagai makanan paling aman. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti Bapak dan Ibu, justru untuk membuka mata kita bersama. Bisa jadi buah yang selama ini Anda konsumsi dengan niat sehat perlu disesuaikan kembali agar benar-benar melindungi dari risiko stroke. Dengarkan baik-baik, karena informasi ini sering membuat pasien saya berkata, "Andai tahu dari dulu, Dok." Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai dokter yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya sering memulai percakapan dengan satu pertanyaan sederhana. Bapak biasanya makan buah apa dan seberapa sering? Hampir selalu jawabannya terdengar meyakinkan. Setiap hari, Dok, bahkan bisa 2-3 kali. Dari sini saya tahu, niatnya sangat baik. Namun di titik inilah banyak kesalahpahaman berawal. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 68 tahun yang datang dengan keluhan sering pusing dan tangan terasa kesemutan. Beliau cukup terkejut saat hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah dan gula darahnya sering melonjak. Padahal, menurut beliau, pola makannya sudah sehat karena jarang gorengan dan rajin makan buah. Setelah kami bahas lebih dalam, ternyata buah yang paling sering dikonsumsi adalah pisang sangat matang, mangga manis, dan anggur, dimakan dalam porsi besar setiap hari. Secara medis, stroke sangat berkaitan dengan kondisi pembuluh darah otak. Pembuluh darah lansia cenderung lebih kaku dan sensitif dibanding usia muda. Ketika kadar gula darah sering naik, meskipun dari gula alami buah, dinding pembuluh darah bisa mengalami iritasi perlahan. Banyak sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa lonjakan gula darah berulang dapat mempercepat proses pengerasan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyumbatan. Buah memang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun, tidak semua buah memiliki dampak yang sama bagi lansia. Beberapa buah mengandung fruktosa tinggi. Fruktosa adalah gula alami yang jika berlebihan bisa meningkatkan kadar trigliserida dan mempengaruhi tekanan darah. Pada orang muda, tubuh masih relatif cepat menyesuaikan. Pada lansia, proses ini berjalan lebih lambat sehingga efeknya lebih terasa. Saya selalu menjelaskan ke pasien bahwa masalahnya bukan pada buahnya, tetapi pada konteks tubuh yang sudah berubah. Lansia sering memiliki faktor resiko tersembunyi, seperti prediabetes, hipertensi ringan, atau kolesterol yang mulai naik. Saat buah manis dikonsumsi berlebihan tanpa disadari, resiko terhadap pembuluh darah otak ikut meningkat. Inilah mengapa beberapa pasien merasa sudah hidup sehat, tetapi tetap mengalami gangguan sirkulasi. Tujuan saya menyampaikan ini bukan untuk melarang makan buah,
Justru agar bapak dan ibu memahami bahwa pilihan dan porsi sangat menentukan manfaatnya. Dengan pemahaman yang tepat, buah bisa tetap menjadi sahabat kesehatan, bukan pemicu masalah di usia lanjut. Di ruang praktik, saya sering mendengar kalimat ini. "Dok, saya pilih buah yang paling alami, yang manis dari pohonnya." Niatnya sangat baik, namun saya perlu menjelaskan pelan-pelan bahwa rasa manis alami tetaplah gula, dan pada tubuh lansia, gula ini bekerja berbeda dibanding saat usia muda. Saya pernah menangani seorang ibu usia 70 tahun yang setiap sore rutin makan mangga matang 1 buah besar. Beliau merasa tubuhnya lebih segar setelah makan mangga. Namun, beberapa bulan terakhir, tekanan darahnya sering naik tanpa sebab yang jelas. Setelah dicek lebih detail, kadar gula darahnya juga sering melonjak, walau belum masuk diabetes. Kondisi ini ternyata berkaitan dengan konsumsi buah manis dalam porsi besar dan terlalu sering. Beberapa buah yang terlihat sangat sehat ternyata memiliki kandungan gula alami cukup tinggi. Pisang yang terlalu matang, mangga sangat manis, anggur, leci, dan durian termasuk contoh yang sering saya temui pada pola makan lansia. Organisasi Kesehatan Dunia dan berbagai lembaga kardiovaskular menjelaskan bahwa asupan gula berlebih, termasuk dari fruktosa alami, dapat meningkatkan kadar trigliserida dan memicu peradangan ringan pada pembuluh darah. Jika ini terjadi terus-menerus, resiko gangguan aliran darah ke otak ikut meningkat. Masalahnya sering bukan hanya jenis buah, tetapi cara mengonsumsinya. Banyak lansia makan buah sebagai camilan besar di luar jam makan, bahkan dalam kondisi perut kosong. Ini membuat gula darah naik lebih cepat. Pada pembuluh darah yang sudah kaku karena usia, lonjakan ini memberi tekanan tambahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempercepat penyempitan pembuluh darah otak. Saya selalu menenangkan pasien dengan mengatakan bahwa buah tidak perlu dihindari. Yang perlu diperhatikan adalah kesadaran. Buah manis sebaiknya tidak dijadikan menu utama setiap hari dalam porsi besar. Tubuh lansia lebih cocok menerima variasi buah dengan rasa tidak terlalu manis dan kandungan serat tinggi. Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga pembuluh darah tidak kaget. Saat pasien mulai memahami hal ini, banyak yang berkata, "Pantas saja, Dok." Mereka baru menyadari bahwa kebiasaan yang dianggap sehat ternyata perlu disesuaikan dengan kondisi usia. Dengan pengetahuan ini, lansia bisa tetap menikmati buah tanpa rasa takut, sekaligus melindungi pembuluh darah dan kesehatan otak dengan lebih bijak. Selain jenis buah, ada satu kebiasaan lain yang sangat sering saya temui pada pasien lansia, yaitu cara mengolah buah. Banyak yang berkata dengan yakin, "Dok, saya tidak makan buah berlebihan, saya hanya minum jus setiap hari." Kalimat ini terdengar sehat, tetapi justru disinilah banyak orang terkecoh. Saya pernah menangani seorang bapak usia 66 tahun yang rutin minum jus jeruk dan semangka setiap pagi. Beliau merasa itu lebih praktis dan segar. Namun, keluhannya adalah kepala sering terasa berat, cepat lelah, dan tekanan darah sulit stabil. Setelah dicek, gula darahnya sering naik tajam setelah sarapan. Padahal beliau tidak menambahkan gula pasir sama sekali. Yang terjadi adalah gula alami dari buah masuk ke tubuh dalam jumlah besar dan sangat cepat. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa jus buah, meskipun tanpa gula tambahan, tetap memiliki risiko jika dikonsumsi rutin oleh lansia. Saat buah di blender, serat alaminya rusak atau berkurang drastis, padahal serat berfungsi memperlambat penyerapan gula. Tanpa serat, fruktosa dan glukosa langsung masuk ke aliran darah. Pada lansia, kondisi ini bisa memicu lonjakan gula darah yang lebih tinggi dibanding makan buah utuh. Masalahnya menjadi lebih besar ketika jus diminum saat perut kosong. Dalam kondisi ini, tubuh menyerap gula jauh lebih cepat. Pembuluh darah yang sudah kaku akibat usia menerima tekanan mendadak. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, risiko gangguan pembuluh darah otak ikut meningkat.
Inilah alasan mengapa beberapa pasien merasa sudah hidup sehat, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan sebaliknya. Buah olahan lain seperti salad buah dengan saus manis, buah kalengan, atau buah kering juga perlu diwaspadai. Banyak produk tersebut mengandung gula tambahan atau sirup tersembunyi. Lembaga Kesehatan Internasional menegaskan bahwa asupan gula tersembunyi berperan besar dalam peningkatan tekanan darah, kolesterol, dan risiko stroke, terutama pada usia lanjut. Saya selalu menyampaikan kepada pasien bahwa bentuk alami adalah yang paling aman. Mengunyah buah utuh memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Rasa kenyang lebih lama, gula darah lebih stabil, dan pembuluh darah tidak kaget. Jika ingin mengonsumsi jus, porsinya harus sangat kecil dan tidak setiap hari, serta sebaiknya dikombinasikan dengan makanan lain. Ketika pasien mulai mengubah kebiasaan ini, banyak yang merasakan perubahan. Kepala terasa lebih ringan, tubuh tidak mudah lemas, dan hasil pemeriksaan pun membaik. Dari sini terlihat jelas bahwa bukan hanya apa yang kita makan, tetapi bagaimana cara mengonsumsinya sangat menentukan kesehatan pembuluh darah dan otak di usia lanjut. Pada bagian ini, saya biasanya mengajak pasien melihat gambaran yang lebih menenangkan. Banyak lansia datang dengan perasaan cemas setelah mengetahui ada buah tertentu yang perlu dibatasi. Mereka takut salah makan dan justru menghindari buah sama sekali. Disinilah saya selalu meluruskan, buah tetap penting. Yang dibutuhkan adalah strategi yang tepat agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Saya pernah mendampingi seorang pasien usia 69 tahun dengan riwayat tekanan darah tinggi ringan. Beliau sempat berhenti makan buah karena takut stroke. Setelah kami diskusikan dengan tenang, saya jelaskan bahwa beberapa buah justru sangat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Buah seperti apel, pir, pepaya, beri, dan alpukat memiliki kandungan serat yang baik serta gula alami yang lebih stabil. Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga tekanan pada pembuluh darah lebih ringan. Banyak panduan kesehatan dunia menekankan bahwa pola makan seimbang adalah kunci pencegahan stroke pada lansia. Buah sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari makan utama atau setelah makan, bukan dalam kondisi perut kosong. Mengombinasikan buah dengan protein atau lemak sehat seperti kacang, yogurt tanpa gula, atau tahu membantu menjaga kestabilan gula darah. Cara ini sederhana, tetapi dampaknya besar bagi kesehatan pembuluh otak. Saya juga sering mengingatkan pasien untuk memperhatikan porsi. Untuk lansia, satu porsi buah tidak perlu besar. Potongan sedang sudah cukup. Variasi jauh lebih baik daripada mengulang satu jenis buah manis setiap hari. Dengan variasi, tubuh mendapat beragam vitamin dan antioksidan tanpa kelebihan gula tertentu. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa pola makan beragam membantu mengurangi peradangan kronis yang berperan dalam terjadinya stroke. Selain itu, kondisi tubuh masing-masing perlu dihormati. Lansia dengan diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi sebaiknya lebih selektif dan rutin memantau respons tubuh setelah makan. Tidak ada satu pola yang cocok untuk semua orang. Saya selalu menekankan bahwa mendengarkan tubuh sendiri adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Saat pasien mulai menerapkan cara ini, ekspresi wajah mereka berubah. Rasa takut berganti menjadi rasa percaya diri. Mereka tetap bisa menikmati buah dengan tenang, tanpa rasa bersalah dan tanpa kekhawatiran berlebihan. Di usia lanjut, ketenangan pikiran sama pentingnya dengan pilihan makanan. Dengan pemahaman yang tepat, buah kembali menjadi sahabat kesehatan yang mendukung tubuh, bukan ancaman tersembunyi bagi otak dan pembuluh darah. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peduli pada apa yang dikonsumsi setiap hari. Tidak perlu takut berlebihan,
cukup lebih bijak dan seimbang. Jika informasi ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau sahabat seusia, agar semakin banyak yang paham dan terhindar dari risiko stroke sejak dini. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang bisa menyapa dan tahu dari mana saja pejuang kesehatan lansia menyaksikan video ini. Dukung terus channel Lansia Sehat Abadi dengan menekan tombol like dan subscribe, agar saya bisa terus berbagi edukasi kesehatan yang aman, mudah dipahami, dan relevan untuk usia lanjut. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga di usia kita sekarang. Jaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat dan tetap semangat menjalani hari.